Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmatak min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah lana futuhal arifin waj'alna minal ulama'il amilin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahlin nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, kita insyaallah meneruskan kajian hadis Riyadhus Shalihin. Tapi sebelumnya perkenankan saya menyisipkan satu bahasan. Kemarin saya ada yang WA ke saya, ternyata materinya itu ada kaitan dengan kajian kita yang kemarin, pekan kemarin, yaitu surat At-Taubah. Di antaranya ayat 28 tentang orang musyrik itu najis. Nah ini kemarin saya sudah ulas berkaitan dengan ayat tersebut. Tapi ada yang bertanya kepada saya, kayaknya masih ada hubungannya dengan pembahasan itu. Yaitu pertanyaan ke saya, bolehkah non-muslim masuk ke dalam masjid? Itu, non-muslim boleh nggak masuk ke dalam masjid? Jadi berdasarkan hukum ya, hukum syariat Islam, boleh nggak non-muslim masuk masjid? Saya mau kembali ke zaman Rasulullah dulu. Waktu zaman Rasulullah di Madinah, beliau tentu menjadi pemimpin umat dan ada satu-satunya masjid yang utama, yaitu Masjid Nabawi. Saya lupa tahun keberapa, datanglah rombongan dari Najran. Najran itu daerah sebelah selatan dari Mekah ke wilayah Yaman. Kalau dulu masuk wilayah Yaman. Rombongan orang Nasrani semua datang ke Madinah untuk berdebat. Nah, kita sudah ulas itu dulu waktu menerangkan surat Ali Imran. Karena surat Ali Imran itu para ulama mengatakan itu backingan Allah terhadap Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad berdebat dengan orang Nasrani. Bahkan di antaranya ada tokoh-tokoh pemuka-pemuka agama ya yang sangat sangat dihormati oleh mereka karena ketokohannya dalam bidang agama Nasrani, pendeta. Nah, itu terjadi perdebatan cukup lama, mungkin beberapa hari. Dalam riwayat itu disebutkan tibalah saatnya orang Nasrani itu jadwalnya kebaktian. Jadi dalam dialog dengan Nabi Muhammad, saking memakan waktu cukup lama, tiba saatnya di mana saat itu jadwal mereka harus mengadakan kebaktian, ibadatnya Nasrani. Dalam tarikh ternyata Rasul dipersilahkan di Masjid Nabawi. Itu mungkin bagi kita luar biasa ya. Gak kebayang kok bisa menghormati tamu itu orang-orang Nasrani, berdebat soal agama dengan Rasulullah. Tiba saat mereka harus kebaktian, ibadat secara mereka, ternyata Rasul persilahkan tempatnya di Masjid Nabawi. Bapak bisa baca dalam Sirah Nabawi ini, sejarah Nabi Muhammad. Nah ini yang luar biasa nih, mungkin dalam pandangan kita toleransi zaman Rasul begitu ya. Nah, itu satu sisi. Tapi kemudian saya ulas kemarin ada ayat yang turun tahun 9 Hijriah, berarti ada perkembangan.
Itu sebelum turun ayat At-Taubah 28 ini, di mana orang Nasrani saja dipersilahkan melakukan peribadatan di dalam masjid oleh Rasulullah. Pertama tentu tidak mengganggu fungsi masjid sebagai tempat ibadah karena berbedaan dengan jadwalnya. Kedua, menghormati tamu, tamu harus beribadat sesuai agamanya, tidak ada tempat lain kecuali di Masjid Nabi Muhammad. Dia masjid karena itu tempat umum. Di rumah-rumah orang tidak mungkin. Akhirnya ditempatkan di masjid. Itu kasus ketika kedatangan Nasrani Najran. Nah, kalau diteruskan perdebatan itu cukup lama. Ujungnya mereka kepepet. Tidak punya hujahnya, patah semua. Karena patah semua, mereka tetap tidak mau ngalah. Maka muncullah mubahalah tuh. Perintah silahkan mubahalah. Rasul siap mubahalah. Siapa di antara kita ini, kami, kata Rasulullah ini, atau Anda orang-orang tokoh-tokoh Nasrani dengan rombongan itu yang dusta, yang bohong, yang tidak mengakui sebetulnya kebenaran itu apa. Nah, siapa yang dusta biar Allah yang laknat. Kita mubahalah. Perintah Allah. Surat Ali Imran. Ternyata mereka bisik-bisik satu sama lain. Tokohnya bilang jangan berani. Tidak berani. Nah, ini yang bagi saya jadi renungan. Kenapa tidak berani? Ya, berarti mereka itu dalam hatinya ada setitik mungkin secercah mengakui Nabi Muhammad benar. Kalau mubahalah mereka ketakutan. Kenapa takut kalau dia benar gitu, Pak? Kenapa takut? Ternyata dia takut, nggak jadi mubahalah itu. Kata mereka, nanti kalau kita mubahalah dia benar, berarti kita dilaknat Allah semuanya ini. Seketurunan dan mereka rombongan dilaknat Allah, nggak berani. Nah, saya dari situ melihat bahwa secercah keyakinan dalam hati Nabi Muhammad itu benar. Sebab kalau Nabi Muhammad salah, dia akan berani mubahalah itu. Itu satu ya. Nah, tidak lama kemudian mubahalah tidak jadi. Tapi Nabi Muhammad, tapi mereka minta perlindungan untuk wilayah Najran itu diberi otonom, tetapi Rasul menganjurkan tetap hukum Islam harus dihormati. Maka diutuslah salah satu tokoh untuk berangkat ke Najran. Tidak lama kemudian mereka rame-rame menyatakan masuk Islam. Ya, dah. Jadi masalahnya mereka mengadakan kebaktian secara Nasrani di masjid. Itu tercatat dalam sejarah. Tapi tahun ke-9 Hijriah, setahun sebelum Rasul wafat, turun ayat tadi bahwa orang musyrik itu najis. Innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidil haram ba'da amihim hada. Setelah tahun ini jangankan ke masjidnya, seluruh tanah haram Mekah, tanah haram, tanah suci, tidak boleh non-Islam ada di situ. Itu Al-Quran. Ditambah dengan hadis Rasul bahwa aku harus keluarkan semua dari tanah suci haram ini, sebab di sini hanya untuk umat Islam. Tidak ada dua agama, dua keyakinan yang ada di sini, tapi untuk Islam. Maka bersihlah Mekah jadi orang-orang non-Islam. Nah, itu kisahnya. Jadi ada perkembangan. Kalau kita pakai aturan yang tadi, berarti boleh banget. Jangankan cuma masuk kebaktian, boleh gitu ya. Kalau lihat, tetapi itu proses hukum yang sedang berkembang, yang akhirnya turun larangan itu. Nah, maka kalau begitu, apa hukum tadi hubungan non-Islam dengan masjid, dengan Masjidil Haram, dengan tanah suci Mekah, dengan negara-negara yang dikuasai oleh umat Islam dan seterusnya. Nah, perkenankan saya menguraikan, kebetulan ini saya temukan jawaban ini dalam kitab Fiqh Sunnah diantaranya, maka ada penjelasan sebagai berikut ya, nanti kita simpulkan. Berkaitan dengan tadi, jangan fala yaqrabul masjidil haram ba'da amihim hadza. Jangan masuk jangan dekat-dekat, yaqrabu itu dekat ya. Jangan dekat-dekat ke Masjidil Haram setelah tahun ini. Maka penjelasannya, jumlatu biladil Islam fi haqqil kuffar salah satu aqsamin. Wilayah
negara atau wilayah atau negara umat Islam berkaitan dengan hubungannya dengan orang kafir itu ada 3 macam. Nah, ini uraian dalam kitab Fiqhus Sunnah. Ahaduha al-haram. Nah, dari 3 macam itu mari uraikan satu-satu. Yang pertama tanah haram, tanah suci haram. Fala yajuzu likafirin ayat kholahu bihalin zimmiyan kana au musta'minan li zahiri qawli ta'ala hadza. Tanah haram, seluruh batas tanah haram, jadi Mekah itu tanah haramnya ada batasnya ya. Dari sini Sumaisi kemarin saya sudah kutip. Kemudian di sini batasnya dekat Arafah, sininya Hudaybiyah, di sininya lagi ada batas, itu ada batas. Rasulullah yang menentukan batas. Seluruh tanah haram itu tidak boleh orang kafir masuk ke tanah suci haram itu, apakah dia kafir zimmi atau kafir musta'man. Kafir zimmi itu kafir yang memang berada di wilayah kekuasaan umat Islam, di mana umat Islam menerapkan peraturannya, non-Islam berada di dalam wilayahnya dan tunduk pada peraturan yang berkuasa di tempat itu. Namanya kafir yang seperti itu disebut kafir zimmi. Atau musta'man, atau kafir yang minta suaka. Orang luar negeri kafir tapi datang ke negara kita, ke tempat Islam untuk minta suaka, itu namanya kafir musta'man. Nah, 2 jenis kafir itu tidak boleh masuk ke tanah haram, apalagi tentu kafir harabi ya. Karena kafir musta'man, kafir zimmi itu bersahabat dengan kita ya. Tetap tidak boleh masuk ke tanah haram. Itu pendapat mayoritas ulama. Nah, tetapi ada uraian atau rincian pendapat ulama tertentu. Imam Atha mengatakan al-haramu kulluhu masjidun. Ini pendapat. Tanah haram itu seluruhnya sama dengan masjid, kata Imam Atha. Berarti yang disebut yaqrabul masjidil haram itu seluruh tanah haram tidak boleh. Wa jawazu Abu Hanifah. Tapi Imam Abu Hanifah mazhab Hanafi membolehkan lil muahad, bagi kafir muahad. Kafir muahad itu kafir yang dengan kita ada perjanjian damai. Janji tidak akan saling saling menyerang, saling mengganggu. Itu namanya kafir yang punya perjanjian. Bagi Imam Abu Hanifah itu boleh, kafir manapun kalau kafir itu punya perjanjian damai dengan kita, dukhul haram, yaitu masuk ke tanah haram, yakni biidnil imam, yaitu jika diizinkan oleh imam. Maka sebetulnya umat Islam itu harus struktur umat Islam itu harus jelas, ada masyarakat, ada imam, ada pemimpin umat. Nah, pemimpin umat itu banyak wewenang yang diamanatkan kepada pemimpin umat, kepada imam. Tapi kita rata-rata tidak punya imam umat Islam itu, tidak punya pemimpin agama. Kita ini rata saja semua, gitu ya. Padahal dalam hierarki keumatan, umat Islam itu harus punya imam. Nah, imam itu nanti dalam kaitan ini dia punya wewenang untuk memberi izin atau tidak. Nah, nanti tentu ada pertimbangan, diizinkan kalau apa, tidak diizinkan kalau apa. Adanya di pertimbangan imamnya umat Islam. Ini untuk memberi izin tidaknya non-Islam masuk ke tanah haram. Wa yuqimu fihi maqamal musafiri wala yustautinhu. Tapi Imam Hanafi mengatakan izin itu hanya diberikan dalam status mereka sebagai orang yang musafir, bukan mukim di tempat itu. Nah, jadi berarti diizinkan non-Islam masuk ke tanah haram kalau imam umat Islam mengizinkannya, tapi statusnya hanya musafir, bukan penduduk, bukan kemudian iqomah mukim di sana, gitu ya. Itu pendapat Imam Abu Hanifah.
Dah, itu tentang tanah haram. Jadi saya ulangi, tanah haram pada umumnya melarang non-Islam masuk. Dan itu berlaku nampaknya sampai sekarang. Tapi Imam Abu Hanifah membolehkannya kalau atas izin imam. Nah, ada kasus beberapa tahun yang lalu, kalau seingat saya itu, dari Indonesia ini ada yang nyelonong ke Mekah. Yaitu delegasi komisi berapa dari DPR non-Islam itu Pak. Agak heboh, saya lupa itu. Zaman Pak SBY atau zaman Pak Jokowi, saya lupa itu. Ada delegasi dari DPR Indonesia untuk meneliti mungkin apa survei atau apa ya untuk tentang masalah pelaksanaan haji. Ternyata satu di antaranya non-Islam. Saya tidak tahu bagaimana bisa terjadi, kan dari visa itu juga kelihatan agama apa dan sebagainya. Tapi di Indonesia pernah nyelonong, itu agak heboh waktu itu ya. Dalam jumhur ulama itu dilarang sama sekali. Tapi kalau pakai mazhab Imam Hanafi, boleh kalau diizinkan oleh imamnya umat Islam dengan status musafir, bukan untuk mukim. Itu tentang seluruh kawasan tanah suci. Ada dua tanah suci, Mekah dan Madinah, maka disebut Al-Haramain, dua tanah suci. Sekarang diperluas, Hijaz. Kalau sekarang jadi Saudi, Yaman dan sebagainya. Dulu itu Hijaz, seluruh Jazirah Arab itu Hijaz. Nah, kan berdiri kerajaan Saudi itu baru tahun berapa? Tahun 24 ya, 19 udah 100 tahun yang lalu. Sebelumnya kan tidak ada kerajaan Saudi, itu tidak ada. Qatar, Emirat itu kan baru berdiri. Dulunya itu Hijaz, seluruh Jazirah Arab itu zaman Rasulullah, para sahabat, para khalifah. Ya, para khalifah dulu itu. Nah, sekarang kita bicara tentang Hijaz, seluruh tanah Hijaz, yaitu wilayah hadduhu, batasannya ma bainal Yamama wal Yaman wan Najd wal Madinati Syarifah. Itu batasan Hijaz, itu wilayah memasuki wilayah Yamamah, Yaman, kemudian Najd dan Madinah, itu disebut tanah Hijaz. Jadi lebih luas dari sekedar tanah haram, lebih luas ya. Apa hukumnya orang kafir masuk sana? Ya juzul kafir dukhulu ardil Hijaz bil izin. Jadi mohon maaf, pertanyaan ini ada hubungan pertanyaan jemaah dari Al-Hikmah sebetulnya ya, tapi lewat WA ke saya. Dibolehkan bagi orang kafir untuk masuk seluruh tanah Hijaz dengan izin. Tadi ada izin imam umat Islam. Walakin la yuqimuna fiha aktsara min salasati ayyam. Akan tetapi tidak boleh tinggal lebih dari 3 hari. Ini pendapat para ulama tentang orang-orang non-Islam masuk ke tanah Hijaz. Ini berdasar hadis Rasul, la ukhrijannal yahuda wan nasara min jaziratil arab fala atruk fiha illa musliman. Dasarnya hadis, kata Rasulullah, aku mesti keluarkan baik Yahudi maupun Nasrani dari seluruh jazirah Arab ini, karena ini hanya untuk orang Islam, kata Rasulullah. Atas itu maka hukumnya tidak boleh. Kemudian bagaimana Imam Abu Hanifah? Jadi ini yang paling longgar memang dari 4 mazhab itu Imam Abu Hanifah ya, mazhab Hanafi. Nah, bagaimana bisa menjadi beda? Kaidah hukumnya apa yang membuat Abu Hanifah cenderung lebih longgar? Abu Hanifah itu ulama satu generasi dengan Imam Malik, di atas Imam Syafi'i. Kemudian beliau tinggalnya di Irak, di kawasan Irak, Iran dulu satu itu, Persia namanya. Jadi cukup jauh ke pusat Islam Madinah. Walaupun kemudian belakangan pemerintahannya pindah ke Damaskus, lalu pihak pindah lagi ke Baghdad pemerintahannya. Tapi dianggap pusat Islam tetap Madinah dan Mekah. Abu Hanifah ini belajar dari sahabat Rasul juga yang berkunjung ke Persia. Jadi jaraknya cukup jauh dari Madinah, dari Mekah ke tempat tinggalnya ulama besar yang namanya Abu Hanifah ini. Nu'man namanya ya, Abu Hanifah ini. Nah, lalu setiap orang pasti terpengaruh ya dari segi pemahaman itu, tentu dari
pelajaran yang dia pelajari, tapi juga dengan peradaban yang ada di sekitarnya. Kalau kita lihat Persia itu selain orang Islam banyak juga non-Islam. Di Persia itu ya ada agama Zoroaster, agama Majusi, agama Nasrani dan sebagainya. Nah, nampaknya yang begitu-begitu itu berpengaruh terhadap ijtihad beliau. Sehingga kalau kita lihat ajaran Abu Hanifah lebih lunak terhadap perbedaan agama. Oleh karena itu kita lihat dari fatwanya saja, ulama yang lain ketat betul, tapi Abu Hanifah lebih cenderung lebih toleran. Maka dia mengatakan oh boleh atas izin dan sebagainya. Pada yang lain tidak boleh gitu ya. Nah, tapi Abu Hanifah memberikan. Jadi itu pengaruh ijtihad beliau dipengaruhi juga oleh fakta bahwa umat manusia itu beragam agamanya. Ya, kemudian Abu Hanifah merasakan suasana perbedaan itu, maka berpengaruh kepada ijtihad beliau. Kalau kita cermati rata-rata ijtihad beliau hubungan dengan non-Islam itu lebih lunak. Itu Abu Hanifah. Imam Malik tinggalnya di Mekah, di Madinah. Muslim semua, bahkan sampai wafat di Madinah. Maka Malik itu ketat banget. Karena lingkungannya lingkungan Muslim, Muslim santri gitu ya. Muslim yang ketat betul. Maka dalam ijtihadnya cenderung sangat kuat dari sisi pertahanan keislamannya, tidak berinteraksi dengan non-Islam. Bahkan ulama lain ada yang sampai ke negeri Sam. Negeri Sam bertetangga dengan orang Nasrani. Kalau di Persia bertetangga dengan orang Majusi. Yang di Mesir juga bertentangan dengan orang Nasrani. Tapi Mekah, Madinah tidak ada tetangga non-Islam. Ini pengaruh nampaknya kepada ijtihad beliau. Nah ini saya perluas jadinya ya. Termasuk ijtihad boleh nggak menyebutkan selamat Natal. Itu juga ijtihadnya beda-beda Pak. Ulama-ulama Saudi rata-rata sama sekali tidak boleh. Tapi ulama yang tinggal di Baghdad, di Mesir yang sehari-harinya bergaul dengan non-Islam, Anda mengatakan boleh saja asal tidak membenarkan keyakinan mereka dalam hati kita. Kalau membenarkan murtad kita. Tapi kalau tidak membenarkan itu hanya hubungan kemanusiaan saja. Itu pengaruh Pak. Jadi ijtihad para ulama itu rupanya masing-masing orang itu bisa berijtihad. Lalu dari mana dasar-dasar pemikiran mereka selain Al-Quran dan Sunnah, rupanya rumus usul fikihnya itu terpengaruh juga oleh tadi lingkungan, nampaknya seperti itu ya. Jadi itu saya tambahkan sedikit tentang tadi. Nah, jadi berkaitan dengan haram tidaknya Hijaz ditempati oleh non-Islam, terjadi perbedaan. Umumnya mengatakan tidak boleh kecuali hanya sekedar tinggal sebagai musafir, tinggal di Riyadh, tinggal di Jeddah, tinggal di Taif, itu kan luar tanah suci itu. Boleh apa enggak? Nah, umumnya mengatakan boleh tapi sekedar musafir, tidak mukim. Ya, maka sekarang ini kalau tidak salah itu kedutaan-kedutaan negara-negara non-Islam itu ditempatkannya di Riyadh dan di Jeddah. Amerika itu di Jeddah itunya konsulat dan di kedutaannya saya pernah lihat itu. Nah, jadi tidak ada yang di kota suci, tapi itu masuk di wilayah Hijaz gitu ya. Status mereka bukan sebagai pemukim. Kalau hukum aslinya mereka harus hanya sekedar musafir saja. Tetapi berkaitan dengan Hijaz tadi umumnya mengatakan tadi Abu Hanifah sendiri berpendapat la yamnauna manis taytaniha biha. Abu Hanifah mengatakan kalau di luar tanah suci, di Taif, di Jeddah, di Riyadh, boleh saja walaupun menetap. Ini pendapat Abu Hanifah ya tentang tanah Hijaz. Maka tadi itu di Jeddah ada. Bahkan saya pernah dengar dulu, saya pernah bincang-bincang dengan seorang kenalan yang sering ngaji dengan saya di salah satu pejabat dari Kementerian Perhubungan, pernah berkunjung ke Vatikan. Saya pernah mengatakan di Vatikan ada masjid.
Jadi negara manapun masjid ada, termasuk di Vatikan. Ternyata beliau itu memberi penjelasan ke saya. Namanya Dr. Agus apa namanya lupa lah di perhubungan itu. Dia mengatakan, Ustadz saya pernah ke Vatikan. Memang ada masjid, tapi masjidnya di luar kota. Di luar kota Vatikan. Di perbatasan itu. Jadi apa mau disebut di Vatikan atau tidak. Itu juga hasil dulu perjuangannya Raja Faisal. Raja Faisal meminta supaya di Vatikan didirikan masjid karena di situ juga para duta besar negara-negara Muslim tinggal di Vatikan butuh masjid. Maka saya masih ingat itu peletakan batu pertamanya zaman Raja Faisal itu ada dimuat di majalah-majalah, di Panji Masyarakat, di majalah Kiblat, di Tempo itu ada. Kalau tidak salah dimuat itu tentang peletakan batu pertama masjid di Vatikan. Tapi saya belum pernah ke sana. Nah, teman saya pernah ke sana. Dia mengatakan saya, Pak Ustadz ke sana tapi di luar kota itu. Konon waktu itu pausnya itu apa namanya itu ya? Ibarat jual beli mah rebut tawar gitu ya. Boleh Raja Faisal kalau Tuhan mendirikan masjid di sini, tapi kami izinkan bikin gereja di Mekah. Bikin gereja di Mekah, kata dia ini. Kalau tidak salah ada dialog begitu. Kalau Tuhan mau bikin masjid di sini, izinkan kami membuat gereja di Mekah. Itu. Tapi Raja Faisal tidak kalah. Nah, di Vatikan kan banyak duta-duta besar orang Muslim. Sebagai duta besar diterima oleh Vatikan. Vatikan kan satu kerajaan tersendiri itu. Walaupun adanya di tengah-tengah kerajaan Italia ya, tapi itu pemerintahan sendiri itu di bawah pimpinan paus itu. Lalu yang lainnya itu tokoh agama semua dari mulai kardinal, uskup macam-macam situ ya. Dia bilang gitu, tapi saya di Mekah izinkan kami dirikan gereja. Maka Raja Faisal tidak bisa, biar bagaimanapun logikanya nggak masuk. Kalau di tanah suci penduduknya hanya Muslim semua, bagaimana mau dibikin gereja? Lalu mundur, kalau gitu tidak usah di Mekah. Gereja itu didirikan saja asal di kerajaan Saudi. Mereka minta di Jeddah. Saya dengar begitu. Itu nego antara penguasa Vatikan dengan Raja Faisal. Wallahu a'lam bishawab, perkembangan selanjutnya seperti apa? Tapi saya juga belum tahu apakah ada di seluruh kerajaan Saudi itu gereja. Kalau ada di kota mana, tapi yang jelas pasti bukan di tanah suci. Tanah suci logikanya nggak masuk. Dan kebetulan Saudi itu mungkin setahu saya tidak ada non-Islam penduduk aslinya kecuali pendatang. Kalau pendatang di Jeddah itu banyak non-Muslim, pegawai-pegawai yang dari Filipina itu bisa langsung ketemu kita di Jeddah itu yang kerja itu non-Islam. Ya, nah jadi untuk kepentingan apakah mereka disiapkan kerja atau tidak, wallahu a'lam bishawab itunya. Nah, tapi saya kembali ke sini, Abu Hanifah mengatakan la yamnauna manistaytaniha biha. Dalam mazhab Abu Hanafi itu non-Islam berada di tanah Hijaz tidak apa-apa walaupun punya tempat tinggal menurut pendapat Abu Hanifah. Tapi Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i mengatakan tidak bisa. Paling-paling mereka hanya bersifat kunjungan saja. Jadi musafir bukan pemukim. Itu tentang tanah Hijaz. Nah, sekarang masuklah ke areal yang lebih luas. As-salisu, jenis ketiga, sairu biladil Islam. Seluruh negara-negara umat Islam. Berarti termasuk Indonesia, Brunei, kemudian Saudi juga ya, kemudian Malaysia, Pakistan. Bagaimana nih orang non-Islam di negeri-negeri seperti itu? Negeri umat Islam. Nah, cuman umat Islam Indonesia kan tidak disebut negara Islam. Kalau Pakistan jelas Republik Islam Pakistan, Iran juga Republik Islam Iran. Saudi juga tetap pedomannya dasar. Tapi Indonesia kan bukan berdasar negara Islam ya. Tapi kita sebut saja ini bukan negara Islam tapi negara mayoritas umat Islam ya. Apa yang dibahas dalam masalah ini? As-salisu sa'iru biladil Islam. Fa yajuzu lil kafir ay yuqima fiha bi ahdin
wa amanin wa zimmatin. Nah, kalau ada negara Islam seperti Pakistan, yang jelas Pakistan ya, kalau Indonesia kan tidak bisa disebut negara Islam. Jawabannya fayajuzul boleh bagi orang kafir ayyuqima untuk mukim fiha di dalam negeri-negeri umat Islam itu bi'ahdin dengan satu perjanjian wa amanin dan dengan satu perlindungan wa zimmatin dan dengan satu akad zimmah. Nah, jadi artinya supaya tertib non-Islam berada di wilayah umat Islam itu, di negara umat Islam itu harus ada ahdin, perjanjian. Perjanjian apa? Perjanjian untuk tidak jahat, untuk tidak saling berbuat jahat satu sama lain. Nah maaf, ini oleh Nurholis Majid dikiaskan kepada Pancasila. Indonesia itu memang negara umat Islam, kita boleh bilang begitu, namanya mayoritas umat Islam. Lalu kita mayoritas umat Islam memperlakukan non-Islam seperti apa? Seperti sama-sama warga negara yang diikat oleh ahdin. Ahdin itu perjanjian. Perjanjian apa? Perjanjian bahwa kita sama-sama menata negara dengan baik. Lalu disimpulkan dengan Pancasila. Ketika sepakat Pancasila, maka agama apapun boleh hidup sama-sama. Nah ini dalam kaitan hukum Islam, fayajuzul kafiri ayyuqima fiha, boleh bagi orang non-Islam untuk tinggal di negara umat Islam bi'ahdin dengan satu perjanjian damai wa amanin dan atau dengan perlindungan bagi orang yang kena suaka wa zimmatin atau dengan akad zimmah. Akad zimmah itu kalau kita berkuasa, hukum Islam diterapkan, non-Islam itu mendapat perlindungan dengan ketentuan tertentu. Ya. Walakin akan tetapi la yadkhulunal masjid. Nah, ini yang dipertanyakan. Walakin la yadkhulunal masajida. Tetapi tidak boleh masuk ke masjid. Ini pertanyaannya kemarin. Illa biidni muslimin, mazhab Syafi'i. Kecuali diizinkan oleh umat Islam untuk masuknya, maka boleh. Tanpa izin non-Islam tidak boleh masuk masjid. Ini pendapat Imam Syafi'i. Jadi Bapak Ibu hormat, pernah ingat Bill Clinton masuk Istiqlal? Terus siapa lagi? Paus masuk. Kemarin Paus masuk masjid ya? Masuk enggak? Enggak kali, di aulanya kali. Masuk ya? Oh masuk. Nah, Obama dan istrinya masuk. Itu jelas-jelas non-Islam dong ya? Pasti non-Islam, masa bukan Islam. Dan Istiqlal itu memang sudah jadi tempat rekreasi, destinasi wisata. Jadi itu agama apapun, siapapun boleh masuk Masjid Istiqlal karena Istiqlal menjadi masuk jenis destinasi wisata. Sehingga selain fungsi ibadah, fungsi rekreasi. Nah, dalam mazhab Syafi'i boleh atas kalau diizinkan oleh umat Islam. Nah, tinggal sekarang apa yang harus jadi pertimbangan izin atau tidak izin? Nah, di situ. Untuk jadi pertimbangan izinkan atau tidak izinkan apa? Nah, di sini saya tidak menemukan. Tapi kita bisa telusuri dari sisi lain, yaitu pertama tentu tidak mengganggu fungsi masjid itu sebagai tempat ibadah. Artinya tidak mengganggu ibadah umat Islam, satu ya. Kedua, karena masjid itu tempat suci, orang Islam saja kalau masuk ke masjid itu harus suci. Satu, suci dari najis. Dua, suci dari hadas besar. Ya, betul enggak? Hadis Rasul itu nanti tanyakan ke Pak Ustadz Fikih ya, Ustadz Fikih ya. Malam apa di sini Pak Ustadz Fikih, Pak Ustadz itu Latif itu. Nah, orang haid, nifas dan junub hadisnya sahih tidak boleh tinggal di masjid.
Dalam kitab fikih itu salah satu yang diharamkan walubsu fil masjid. Orang junub, orang haid, orang nifas tidak boleh tinggal di masjid. Walaupun ada rukhsah kalau cuman lewat saja karena ada kepentingan itu sumonggo boleh. Tapi kalau suluh itu diam itu tidak boleh. Itu dalam fikih. Itu orang Islam. Sekarang non Islam saya juga bingung nih. Non Islam itu dia sudah kalau junub sudah mandi belum itu ya? Nah, kan bingung jawabannya ini ya. Jangan-jangan junub dia. Jadi kayaknya nih kalau nanti al-hikmah ini dibikin indah seperti Istiqlal, lalu orang-orang pada pingin masuk, termasuk non-Islam, harus ada penjaga di luar itu. Syarat masuknya seperti apa? Andai kata ini saya berhayal ya, berhayal kan di Istiqlal ada bagian khusus untuk penerima tamu itu ya, ada pintu khusus untuk masuknya tamu ke tempat itu. Karena sekarang sudah direnovasi indah sekali. Tapi saya mohon maaf kalau bagi saya malah kurang nyaman. Masjid terlalu rame itu, lampunya diwarna-warni, kemudian hiasannya itu ini kalau menurut saya mah kurang ini ya, agak berlebihan gitu kalau menurut saya. Di Mekah Pak, waktu awal berdiri itu menara jam tower, ada jam paling besar di dunia di atas. Lalu di atasnya ada tanda bulan bintang sabit itu, bulan sabit. Kan dipasang lampu waktu itu. Kalau azan itu lampunya nyala, kelap-kelip semua. Setiap azan. Mungkin tujuannya supaya meriah atau apa ya, menjadi perhatian orang. Tapi rupanya orang yang sedang azan lihat lampu bukan jawab azan. Allahu Akbar, Allah, lihat ke sini semua. Foto semua. Wah, selfie segala macam. Bukannya dijawabnya azannya. Akhirnya dimatiin itu lampu. Sekarang nggak ada itu, nggak ada kelap-kelip. Itu saya masih ingat itu awal-awal itu kelap-kelip lampunya nyala. Kayak kita waktu ulang tahun Indonesia ke-50 itu. Lampu di mana kelap-kelip gitu. Nah itu dipasang di menara paling atas. Contoh, kalau menurut saya itu hiasan yang berlebihan tidak usah kalau masjid itu ya. Karena fungsi utamanya supaya khusyuk ibadah kepada Allah. Kalau ingin dibikin destinasi wisata, kalau menurut saya jangan masjid lah gitu ya. Karena ada kecenderungan itu ada memang. Pak Ridwan Kamil itu membuat masjid Al-Jabar. Itu kalau menurut saya itu ditekankan keindahan arsitekturnya. Tapi rasa khusyuk ibadahnya kalau saya rasakan kurang. Saya sudah ke sana. Demikian juga yang di Sumedang, Masjid Al-Kamil namanya. Saya juga merasa tidak cocok. Terlalu dibikin-bikin keindahannya supaya orang datang hanya lihat indah. Tapi ibadahnya kurang khusyuk. Ini menurut saya. Mungkin orang bisa beda-beda perasaannya. Tapi kalau ditonjolkan arsitektur yang aneh-anehnya itu, membuat orang malah culak cilek dia lihat sana sini aja. Ya khusyuknya tidak kurang khusyuk ibadahnya. Nah Bapak kembali ke sini. Jadi hukum orang non muslim masuk ke masjid dalam mazhab Syafi'i dibolehkan kalau dapat izin dari umat Islam. Pasti sebelum diizinkan ada persyaratan tadi itu. Satu, tidak mengganggu fungsi utama masjid tersebut sebagai rumah ibadah umat Islam. Kedua, tidak kotor, tidak najis, tidak kotor, berarti bersih. Dan yang ketiga, ada niat tujuan yang benar, bukan tujuan yang buruk. Nah gitu ya. Apakah masuknya itu untuk tujuan mata-mata, untuk apa dan sebagainya, tentu itu tidak mudah. Ada tujuan apa masuk masjidnya. Nah tujuan ini bersesuaian dengan ajaran Islam apa tidak? Kalau tujuannya tidak bersesuaian dengan agama Islam tentu tidak layak masuk masjid. Jadi itu paling tidak 3 pertimbangan itu untuk diberi izin atau tidak. Tapi kalau semua itu terpenuhi, 1 tidak mengganggu, 2 bersih, 3 niatnya juga baik, tujuannya baik, tentu saja dalam mazhab Syafi'i itu dibolehkan. Tetapi Imam Malik dan Imam Ahmad la yajuzu lahumud dukhulu bihalid. 2 mazhab yang lain, Imam Malik, Imam Ahmad mengatakan tidak boleh sama sekali non-Islam itu. Ini mazhab Maliki dan mazhab Hambali.
Yang tadi saya katakan, kenapa mazhab Hanafi itu lebih longgar? Karena daerah Persia beliau tinggal, dari wawasannya mungkin banyak lingkungan non-Islam juga. Tapi jangan salah juga, Imam Ahmad juga tinggalnya di Persia gitu ya. Imam Ahmad di Persia itu, bukan di Mekah. Tapi ketat juga Imam Ahmad ini. Ternyata Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan la yajuzu lahumud dukhulu bihalin. Tetap tidak boleh non-Islam masuk ke dalam masjid. Terakhir Abu Hanifah, yajuzu dukhuluha lahum min ghairi idnin. Boleh masuk walaupun tidak pakai izin. Ini mazhab Imam Abu Hanifah. Jadi saya kutip 4 imam mazhab berbicara tentang boleh tidaknya non-Islam masuk masjid ya. Sebetulnya saya ini ada fotokopi, tapi fotokopinya saya cari cuma tinggal 1 lembar, jadi saya tidak bisa tinggalkan apa ya tentang rincian. Jadi ada kesimpulan berkaitan dengan berkaitan dengan hubungan antara non-Islam dengan Islam, berkaitan dengan wilayah dan kemasjidan. Kayaknya ini perlu juga orang masjid itu mengetahui ya, karena saya pernah juga waktu saya dulu ketua masjid, tiba-tiba ada jemaah punya tetangga non-Islam. Rupanya si tetangga saya itu yang Islamnya itu tidak tahu seluk-beluk ini, main ajak saja non-Islam masuk. Memang waktu itu peringatan Maulid Nabi. Dia duduk sama-sama dengan kita Maulid Nabi di masjid. Nah, kalau pakai mazhab Imam Syafi'i boleh dengan izin umat Islam. Kalau dalam pakai mazhab Imam Malik dan Imam Ahmad tidak boleh. Mazhab Imam Hambali, Imam Abu Hanifah boleh saja saat tidak mengganggu. Wallahu a'lam bissawab. Sudah habis waktunya ya. Jadi ini saya pending dulu tentang uraian ini. Kalau Bapak membutuhkan saya fotokopi. Sebetulnya ini 1 lembar dengan uraian tentang tadi ayat yang kemarin. Innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidil haram ba'da amihim hadza. Surat At-Taubah ayat 28 yang kemarin kita pelajari bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ya kita dapat petunjuk yang baik, yang lurus, lalu kita bisa menjalankan dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.